Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Papua. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu adalah pertama, Alfia Dea Azahra nomor absen 2, kedua, Aurelia Salvana Argianti nomor absen 7, ketiga, Syaira Fatina Dima Pachade nomor absen 32, dan yang keempat adalah Zayan Raffi Maheswara nomor absen 35. Kerajaan-kerajaan yang ada di Papua yang pertama adalah Kerajaan Waigeo. Lokasi Kerajaan Waigeo. Kerajaan ini berada di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat yang berpusat di Wawayai, Pulau Waigeo. Kemudian adalah sistem pemerintahannya. Penguasa Kerajaan Waigeo yang paling sering disebut dalam sejarah adalah Ganjun yang berkuasa pada tahun 1900 sampai 1918. Sangat sedikit sumber yang membahas tentang politik di kerajaan ini karena Kerajaan Waigeo termasuk dalam wilayah kekuasaan Bacan dari Kesultanan Maluku. Maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah tunduk kepada Bocan. Lalu adalah akhir kerajaannya. Akhir kerajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17. Pada saat itu, Belanda ingin menguasai Papua karena kekayaan alamnya yang melimpah sehingga terjadi perlawanan sengit terutama di Papua Barat. Yang kedua, adanya konflik agama. Walaupun nenek moyang agama Islam telah terlebih dahulu masuk ke Papua, namun dengan adanya pembunuhan di mana-mana, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani. Kemudian adalah ekonomi. Kehidupan perekonomian dalam Kerajaan Waigeo tidak lepas dari gugus Pulau Raja Ampat di Papua Barat yang dimana dalam mitosnya ada seseorang perempuan yang menemukan 7 telur, 5 telur menetas dan 2 menjadi hantu. Setelah itu adalah peninggalan. Kerajaan Waigeo menjadi kerajaan Islam yang berdiri di tanah Papua, khususnya Kepulauan Raja Ampat. Setelah keruntuhannya, eksistensi kerajaan tersebut bisa kita lihat dari peninggalan yang didominasi oleh bangunan-bangunan Islam seperti masjid. Di antara bukti peninggalan tersebut adalah Masjid Tunas Gain di Fak Timur, Masjid Tusir Seram di Kabupaten Fak. Yang kedua adalah Kerajaan Misol. Lokasi Kerajaan Misol. Papua, Pulau Misol terletak di bagian selatan dari Kepulauan Raja Ampat. Secara geografis memungkinkan untuk terjadinya kontak budaya dengan masyarakat Islam di luar Pulau Misol yang sudah terlebih dahulu menganut agama Islam, seperti Ternate dan Tidore. Setelah itu ada sistem pemerintahannya. Di dalam kehidupan politik Kerajaan Misol hampir sama dengan kebanyakan dari kerajaan Islam di Papua lainnya, yakni raja-raja dianggap sebagai penguasa tertinggi. Raja yang tercatat dalam sejarah Islam di Papua adalah Abdul Al-Majid, Jamal ad-Din, dan Bahar ad-Din de Kamboe. Setelah itu akhir kerajaannya. Penyebab runtuh kerajaan Islam di Papua itu karena terjadinya pertentangan di antara keluarga atau kerajaan bangsawan. Berwibawa masuk ke kekuasaan baru dari barat ke Indonesia yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. Yang ketiga adalah Kerajaan Fatagar. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan di Kabupaten Fak. Dewasa ini orang yang sudah melupakan kerajaan tradisional tersebut, padahal tidak diketahui bahwa kerajaan tersebut memiliki simpul-simpul sejarah dengan wilayah Indonesia lainnya. Proses masuknya Islam di kerajaan ini yaitu sebagai berikut. Keterangan yang diperoleh dari Raja Fatagar yaitu Tewal. Raja Tewal bertahta dari daerah Tumir Seram yang hijrah dari Rumbati. Di sana Islam sudah ada dan berkembang dengan ditemukannya puing-puing bekas reruntuhan masjid. Sementara itu, berdasarkan keterangan Raja Rumbati ke-16 Ibrahim Bau 1986 bahwa Islam masuk di UAS pada tahun 1506 melalui perang besar antara armada Kesultanan Tidore yang dipimpin Arfan dengan kerajaan Rumbati. Sistem pemerintahannya dalam masa kekuasaan Tidore, raja merupakan agen dagang bagi kepentingan Tidore dan tunduk kepada Tidore. Setelah Belanda berkuasa, para raja dikukuhkan oleh Belanda dan diberi gaji. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda maupun hampir dari segala aspek Belanda tutur campur tangan. Kemudian adalah sosial budaya. Suku yang mendiami Jazirah Onin adalah suku Baham Mata yang berasal dari Gunung Baham. Wilayah Baham Mata tersebar luas dari Baham Mata hingga Wuh. Akhir kerajaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak adanya pembentukan pimpinan yang baru seperti yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Kedua, terdesaknya kerajaan sebagai akibat munculnya kerajaan yang lebih besar dan kuat. Ketiga, kemunduran ekonomi dan perdagangan. Yang terakhir adalah peninggalan.
Perkembangan dari kerajaan Fatagor pun sangat bergantung dari campur tangan Kesultanan Tidore, sehingga tidak banyak bukti sejarah yang bisa dihimpun terkait kehidupan sosial dan budaya di kerajaan ini, termasuk penyebaran agama Islamnya. FYI adalah salah satu peninggalan sejarah yang ditemukan di Fakfak, yaitu Masjid Tunas Gain yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 400 tahun. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Salawati. Lokasi Kerajaan Salawati. Salawati adalah salah satu dari 4 pulau utama di Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Pulau ini memiliki luas 1.623 km persegi. Pulau-pulau utama lain dari Kepulauan Raja Ampat adalah Misol, Batanda, dan Waigeo. Sistem pemerintahan. Persekutuan hukum adat di Raja Ampat jika dilihat dari sistem hubungan kekuasaan dapat dikategorikan dalam suatu kesatuan pemerintahan yang berbentuk konfederasi persekutuan hukum adat. Ditandai dengan adanya hubungan kekuasaan secara vertikal dari beberapa persekutuan hukum pada salah satu persekutuan hukum yang disepakati bersama sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi terutama dalam hal lainnya. Sosial budaya. Pulau Mansinam dipilih lantaran dianggap masih dihuni mayoritas animisme. Perkembangan dakwah Islam di Papua menjadi amat lambat, bahkan mungkin pernah terhenti sama sekali. Kemudian adalah akhir pemerintahan, karena kurangnya respon untuk kerajaan Islam itu sendiri sehingga lama-kelamaan kerajaan itu menjadi runtuh. Lalu adalah ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Salawati bisa dikatakan cukup maju karena mereka sudah mengenal pertambangan, perkebunan, hingga pengelolaan pulau. Yang terakhir adalah Kerajaan Rumbati. Lokasi Kerajaan Rumbati terletak di Semenanjung Onin. Terdapat 3 kerajaan tradisional, yaitu Kerajaan Rumbati, Fatagor, dan Ati-Ati. Proses masuknya Islam. Salah satu raja mantan raja dari Kerajaan Rumbati adalah Patipi. Beliau sudah memerintah sejak lama. Beliau dikenal karena memperkenalkan dan membawa Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Keberadaan dinasti raja ini adalah dinasti kedua yang mana pernah memerintah di Patipi. Lalu adalah sistem pemerintahan. Raja pertama masih dalam pemerintahan di abad ke-20, bahkan sempat diperintah olehnya selama 2 kali periode raja pada waktu itu. Ketika dinasti kedua memerintah, raja yang memerintah kini adalah sebatas wilayah Raja Bupati, yaitu Raja Patipi. Ketika Raja Bupati, Ahmad Iba dianggap sebagai penguasa ke-16 Kerajaan Patipi. Akhir kerajaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Islam di Papua itu karena terjadinya pertentangan di antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, masuknya kekuasaan baru yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. Keadaan sosial politik kerajaan Papua itu waktu bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Papua karena Portugis mengira Papua lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol. Terjadilah peperangan antara 2 bangsa kulit. Untuk menyelesaikan, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa, sehingga mulai banyak penduduk yang mulai beragama Nasrani dan merayakan hari besar umat Nasrani sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.